kok Bu Siti muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi sesi wabarakatuh. ketiga hari ini ya. Kali ini ada Pak Nizar Hulam Akbar dari UPT SD Negeri 235 Gresik. Sebagai guru olahraga, beliau akan menjelaskan materi masih sama temanya dengan yang tadi, yaitu kali ini tentang kebugaran ya, kebugaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kebugaran di masa pandemi COVID-19. Karena sekarang masih terus berlangsung ya pandemi ini dan proses vaksinasi masih terus dilakukan untuk mencegah penyebar luasan virus yang masih menyerang seluruh dunia. Baik, untuk berikutnya, saya persilakan kepada moderator Bu Ervina Puspitasari untuk memulai sesi bersama Pak Nizar. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Ami atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan mendengarkan ulasan materi yang kedua dari Pak Nizar yang akan mengulas mengenai bagaimana cara tetap menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi COVID ini. Baik, terima kasih untuk Pak Nizar. Kami persilakan. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kedua ini, setelah tadi membahas tentang olahraga tradisional, kali ini saya akan membahas tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya mohon izin, saya mau share screen dulu ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, jelas, Pak. Nah, baik, langsung saja ya. Untuk materi kedua dari saya ini membahas tentang menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi. Belum masuk ke materi, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa materi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya di lembaga saya, apa yang saya rasakan, pengalaman mengajar saya sesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di sekitar lembaga. Nah, sebelum masuk ke tahapan kenapa kita harus menjaga kebugaran tubuh, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani di sini yaitu di mana kondisi tubuh kita dalam melakukan aktivitas fisik, baik itu ringan, sedang, hingga berat, kondisi tubuh kita atau fisik kita itu tidak mengalami kelelahan yang berarti. Jadi ada kalanya seorang individu, baik itu pria, wanita, tua, muda, ketika mengalami aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan, itu beberapa meter saja sudah capek. Ada yang kuat sampai hingga beberapa kilo, bahkan ada yang sampai kuat beberapa jam. Nah, di sini kebugaran jasmani itu yang saya sampaikan tadi, aktivitas fisik itu tadi mempengaruhi tingkat kebugaran tubuh, yaitu cepat capek atau tidak. Kalau misalnya orang itu cepat capek dalam melakukan aktivitas fisik, ya berarti kebugaran jasmaninya sedikit di bawah standar ya. Lalu mengapa kita harus menjaga kebugaran tubuh? Di sini seperti kita ketahui ya bahwa dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia mengalami masa pandemi yaitu melawan virus COVID-19. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa virus COVID ini tidak mampu berkembang secara baik atau penyebarannya di dalam tubuh seseorang yang mempunyai imun yang bagus itu tidak akan berkembang secara pesat virusnya. Jadi dalam hal ini seseorang yang mempunyai imun bagus akan mempunyai daya tahan yang baik juga terhadap
virus COVID. Nah, imun ini bisa terbentuk salah satu caranya yaitu melalui aktivitas fisik yang nanti menunjang kebugaran jasmani. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa materi kali ini itu berdasarkan pengalaman saya mengajar di lembaga. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, saya mencoba untuk sharing di sini dengan teman-teman sekalian. Penerapan kebugaran jasmani di materi saya ini, saya sekali lagi ya, karena saya berolahraga, ya untuk materi kebugaran ini, bagaimana cara menjaga kebugaran, bagaimana mengaplikasikan aktivitas fisik, saya sesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah. Untuk kondisi di lingkungan sekolah saya sendiri itu, alhamdulillah, geografisnya seperti ini ya Bapak Ibu kondisinya. Dalam satu lingkup sekolahan, itu muridnya hanya berdasarkan atau berasal dari satu dusun itu saja. Dan alhamdulillah lagi sampai sekarang belum ada kasus COVID di dusun tersebut. Jadi secara rutin saya tetap memberikan materi kebugaran ini kepada anak-anak. Dan saya modifikasi juga untuk kebugaran kali ini nanti akan melibatkan dengan orang tua siswa. Jadi kebugaran jasmani ini saya sesuaikan dengan kondisi anak-anak ya. Ada kelas rendah, ada yang kelas tinggi. Yang pertama memberi penugasan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu tadi penugasan olahraga. Lalu seperti apa penugasan olahraga yang bisa dilakukan di rumah? Untuk kesamaan antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu saya suruh untuk berjemur sambil melakukan gerakan pemanasan seperti yang saya ajarkan pada saat tatap muka. Jadi itu rutin dilakukan anak-anak setiap pagi dan sore. Dan itu waktunya antara sekitar 5 sampai 15 menit. Lalu yang kedua, olahraga yang memungkinkan dilakukan siswa secara mandiri atau bersama keluarga. Nah, sekali lagi ya, karena pandemi ini memang kita dituntut untuk berpikir kreatif ya. Dalam hal ini yang saya alami di lembaga itu bagaimana tetap menjaga siswa saya untuk mau berolahraga tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dari instruksi dari pusat memang tidak boleh berkerumun, tidak boleh tidak boleh ada sampai kerumunan massa atau tidak boleh interaksi secara rutin ya. Jadi memang benar-benar harus individu. Jadi untuk kelas rendah sendiri, untuk olahraga yang bisa dilakukan secara mandiri, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 itu sekali lagi saya tegaskan di sini, ini yang saya alami di lembaga ya. Karena memang di lingkungan lembaga saya itu memang ekonominya pas-pasan. Jadi untuk olahraga yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah itu mungkin atau yang sering saya berikan itu saya suruh sering bersepeda. Sepeda pancal ya, bukan sepeda motor. Dalam hal ini anak-anak sering melakukan kegiatan bersepeda, baik itu sendiri maupun bersama orang tua. Kalau di kelas rendah saya instruksikan mohon untuk orang tua yang bisa mendampingi ya didampingi. Kalau memang tidak bisa, maka kegiatan bersepeda itu tadi saya ganti seperti apa itu namanya ada gerakan manipulatif seperti itu, seperti berjalan, melompat. Saya modifikasi melakukan gerakan melompat ke depan 1 kali, 2 kali, intensitasnya meningkat dari tahap ke tahap. Lalu olahraga yang tidak membutuhkan sarana dan prasarana di luar rumah ya, seperti yang saya katakan tadi ya, melakukan gerakan pemanasan sambil berjemur di bawah sinar matahari untuk membentuk imun dan tetap menjaga kebugaran di masa pandemi ini. Lalu makan makanan bergizi dan seimbang untuk tetap menjaga kondisi tubuh ya, atau menjaga imunitas tubuh. Jadi
untuk makanan bergizi ini saya sesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Yang terpenting kebutuhan seperti vitamin, protein, karbohidrat itu bisa terpenuhi oleh masing-masing keluarga. Nah, tugas yang saya berikan kepada anak-anak didik saya ini salah satunya berkolaborasi ya atau dilakukan dengan orang tua. Contohnya melakukan gerakan lempar tangkap. Lempar tangkap ada bola, jadi satu anak pegang bola itu mau melakukan gerakan lempar tangkap dengan orang tuanya sendiri. Selain itu mungkin satu keluarga, ayah, ibu, anak bisa melakukan aktivitas fisik kecil-kecilan seperti lompat tali atau olahraga individu, yaitu tadi lempar tangkap dan lain sebagainya itu tadi ya. Dalam hal ini tetap untuk mengedukasi orang tua juga bahwa bukan hanya guru ya yang bertanggung jawab terhadap kebugaran anak-anak, tapi di masa pandemi ini peran serta orang tua memang sangat vital, mengingat tatap muka sekarang tidak diperbolehkan dan pembelajaran hanya melalui daring. Dan dari itu tadi minimal orang tua itu mampu menjaga si anak itu tadi, menjaga dirinya sendiri dan menjaga keluarganya. Baik, seperti itu paparan singkat saya di materi kedua ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Mikrofonnya dinyalakan dulu Ibu moderator. Mikrofon. Baik, terima kasih Bapak Nizar Ghulam. Ya, saking ini ya, khusyuknya saya mendengarkan sampai lupa, masih unmute. Oke. Berarti ini memang dalam masa pandemi itu kebugaran yang untuk menjaga kebugaran kita yang paling efektif dilakukan itu berjemur ya berarti ya Pak ya? Ya, seperti itu. Saat ini. Oke. Baik, semoga saya juga sebenarnya ini Pak, kurang olahraga, berjemur pun juga jarang karena memang kondisinya seperti ini sekarang kan masih sering mendung ya. Nah, kalau misalnya mendung seperti ini, kira-kira apa alternatif lainnya Pak untuk ini, untuk tetap kebugaran terjaga gitu? Kalau untuk mengantisipasi situasi yang musim hujan seperti ini ya Bu, saya samakan semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Itu tugasnya tetap di rumah melakukan aktivitas tadi. Yang pertama itu mulai dari gerakan yang di tempat seperti jalan di tempat atau lari di tempat, lompat di tempat. Lalu nanti ada intensitas lagi dari kegiatan itu tadi. Misalnya tadi setelah lompat di tempat, setelah lompat 10 kali misalnya ya, nanti lompat ke depan, 3 kali ke depan. Lalu ada lagi lompat lagi setelah 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang. Lalu ditambahi lagi lompat depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Nah, seperti itu modifikasinya. Jadi di musim hujan ini anak-anak tetap beraktivitas fisik. Jadi saya samakan mulai dari kelas kecil sampai kelas bawah, tapi tetap melihat situasi kondisi berhubung pandemi ini yang olahraga yang atau aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah itu tadi. Seperti itu. Jadi tetap meskipun di dalam rumah masih bisa Iya. olahraga ya Pak? Iya. Kalau orang tua itu gerakan mencuci itu juga termasuk aktivitas fisik, Okay. melatih otot tangan. Juga, Pak, iya. Ya. Iya, dengan catatan mencucinya tidak pakai itu ya, tidak pakai mesin cuci ya. Cek ini itu melatih otot lengan, otot bahu juga dilatih. Menjemur pakaian pun juga bisa. Apalagi setrika, Pak. Oh iya, setrika itu melatih. Tapi kalau setrika cuma otot sebelah saja, Bu. Tergantung, ya. Kalau sampai setrikanya tangan kiri, tangan kanan, ya otomatis seimbang. Oke. Terima kasih untuk Pak Nizar pencerahannya. Ya. Saya kembalikan ke Ibu host, Bu Aminatul Widiana.
Silakan Ibu. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan paparan materi dari Pak Nizar tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kebugaran tubuh selama masa pandemi COVID. Ya, walaupun tidak sedang dalam masa pandemi, kita berharap juga tetap bisa menjaga kebugaran ya. Jadi olahraga itu sangat penting. Selain dengan makan makanan bergizi seimbang, olahraga juga penting untuk dilakukan demi menjaga kebugaran tubuh. Terutama bagi ini ya, mungkin ibu-ibu yang diet ya. Iya. Barangkali barangkali ada tipsnya Pak yang bisa dibagikan juga mumpung ketemu sama ahlinya ini. Oh, kalau untuk diet yang secara umum saja ya Bu ya. Yang saya tahu kebetulan juga Iya, istri saya juga menjalani boleh. program diet. Untuk program diet itu sendiri yang perlu diperhatikan adalah asupan karbonya. Ya, yang paling utama itu adalah asupan karbo karena Nah, ini karbohidrat itu karbo ini tadi. ya. Iya, karena karbo itu secara garis besar kan paling pengaruh untuk energi juga lemak, energi tubuh. Nah, kalau perlu itu karbonya dibanyakkan di siang saja. Malamnya dibanyakkan untuk seratnya seperti buah, sayur. Supaya apa? Besok paginya BAB-nya lancar. Nah, itu yang sepengalaman saya. Yang penting itu Padahal orang tadi Indonesia seimbang. Iya, Indonesia itu kadang agak susah. Makan Indomie aja pakai kalau nasi. nggak makan nasi nggak makan, belum makan Iya, itu Pak. karbo ketemu karbo akhirnya ya tumbuh itu ke samping. Singkong, gorengan itu juga kan. Ya, ya itu kalau gorengan dulu itu Bu, saya sendiri sempat ngalami untuk gorengan di atas jam 5 sore saya pernah tidak mengkonsumsi yang berminyak ya, yang berminyak itu ada penurunan signifikan. Tapi sekarang sudah hilang kebiasaan itu jadi melat lagi. Ya, itu mungkin tips Iya, dari Pak Nizar ya. iya. Untuk menjaga kebugaran juga kan. Kalau kita obesitas misalnya terlalu banyak Iya, berat kan juga untuk aktivitas fisik tidak juga bisa ini terganggu. pengaruh pada penyakit juga kan ya. Iya, Harus diimbangi. Selain dengan berolahraga, menjaga asupan gizi, juga apa yang masuk ke dalam perut kita juga dijaga ya Pak ya. Begitu iya mungkin. benar. Baik, presensi sudah saya share ya barusan di kolom chat. Bisa sambil diisi. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya bagaimana? Karena ini terakhir ya, dari penampilan kelompok 5, grup 10.1, mungkin ada komentar dari instruktur kita, Bu Siti. Dipersilakan, Bu. Untuk sebelum kita masuk, sebentar lagi diseminasi, Pak Nizar ya. Iya, Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertugas pada siang hari ini dari pagi mungkin maraton ya Bu tampilnya iya. Iya, tiga, Bu. tiga kali Lanjut sekali. terus. Sampai Ya, lupa ternyata semuanya. ya, tapi kan ternyata mudah ya Bu, tidak sesulit yang dipikirkan mungkin sebelumnya. Ada alangkah lebih baiknya juga mungkin ya sebelum-sebelumnya seperti ini begitu. Jadi tidak di akhir sekali, tapi alhamdulillah saat ini bisa terselesaikan walaupun harus maraton. Dan sebelumnya saya juga ucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada peserta terkhusus di grup 10 dan kelompok ibu juga, Bapak juga di sini yang sudah bekerja keras melaksanakan kegiatan VCT Batch 8 ini dengan penuh mungkin perjuangan juga ya, ada yang kesulitan sinyal, ada yang daerahnya mungkin hujannya hampir setiap hari sehingga jaringannya terganggu, kemudian belum lagi kalau misalkan berbenturan dengan pekerjaan yang lain. Dan saya pun mohon maaf dari saya juga sebagai instruktur bila mana dalam pelaksanaan kegiatan VCT ini saya kurang maksimal dalam membimbing Bapak Ibu. Kadang saya aktif di grup, kadang juga enggak, karena kebetulan saya juga di sekolah sedang ada beberapa pekerjaan dan saat ini masih proses menuju ke pelatihan latsar CPNS. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang ada daring juga, jadi bentrok juga. Terus ya ada pekerjaan lain.
Saya juga sangat memaklumi Bapak Ibu yang mungkin ketika saya kabari, "Ibu, Bapak kapan penugasannya?" Terus belum ada waktu yang tepat, saya juga memaklumi. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan VCT ini kita bisa bersilaturahmi ke depannya terus dan bisa saling sharing ya, tidak sebatas di VCT saja, tapi ke depannya juga kita bisa saling membagi ilmu satu sama lain. Dan selamat juga untuk kelompok berapa Bu ini? Kelompok 5, Bu. Ya, kelompok 5, Bu Ami, Bu Ervina, dan Pak Nizar sudah sukses melaksanakan kegiatannya. Tinggal satu langkah lagi. Alhamdulillah. Ya, Namanya diseminasi ya. Nanti diseminasi mah ya itu kurang mah satu saja. ya, diserahkan kepada Bapak Ibu. Tidak perlu mengajak peserta, sesama peserta juga tidak apa-apa. Itu mah mandiri, jadi bisa benar-benar disesuaikan dengan waktu. Tapi saya harapkan untuk diseminasi ini hari ini sudah tuntas karena hari ini adalah hari terakhir masa penugasan VCT. Iya. Kalau untuk Maraton ini sangat Bu, diseminasi. ya, Maraton saya juga kira setelah ini. ya 30 menit juga udah beres dan saya kira materinya juga nggak sulit-sulit, tinggal memilih saja skill set VCT yang mana yang memang menurut Bapak Ibu bisa diaplikasikan atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa presensinya diisi ya sama Bapak Ibu juga, kadang suka lupa kalau jadi petugas itu suka lupa ngisi, kita ke orang lain ngisi presensi terus kitanya juga kelupaan gitu. Jadi jangan lupa, kemudian dokumentasikan seluruh bahan-bahan materi-materi yang digunakan di kegiatan ini agar nanti ketika penguploadan ke kantong tugas bisa lebih mudah gitu, jadi nggak berseceran di mana gitu filenya terus kita bingung. Mungkin itu saja pesan dari saya. Jika ada mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan atau masih ada hal-hal yang bingung terkait kegiatan ini, silahkan Bapak Ibu jangan sungkan japri saja ke saya. Kalau memang sungkan di grup gitu ya, langsung aja japri ke saya. Dan mohon maaf bila sekali lagi ya bila saya kurang maksimal, tapi saya salut dengan grup ini walaupun dalam keadaan apapun di akhir-akhir tapi masih bisa tetap menyelesaikan penugasan. Mohon maaf dari saya, sekian. Selamat. Ya, sukses semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.